Oke, di video yang berikutnya ini saya akan membahas tentang tabel kebenaran biimplikasi atau bikondisional atau kalau kalimatnya jadi jika dan hanya jika gitu. Nah, operatornya seperti ini ya, jadi tanda panah bolak-balik gitu ya. Nah, mmm, biimplikasi itu bentuk lainnya adalah P implikasi Q and Q implikasi P. Jadi kalau biimplikasi kan gini ya, P biimplikasi Q, sorry, maaf. P biimplikasi Q gitu kan. Nah, bentuk lainnya adalah P implikasi Q and Q implikasi P. Tapi kalau ditanya ini udah sederhana belum? Nah, ingat video yang sebelumnya bahwa XOR, implikasi, dan biimplikasi itu belum sederhana. Jadi kalau ini mau kita sederhanain lagi, menjadi apa? Menjadi negasi P or Q gitu kan, and negasi Q or P. Jadi si implikasinya juga harus disederhanakan gitu lah ya. Oke, nah sekarang kita coba bahas tabel kebenarannya. Nah, ini kalau kita perhatikan tabel kebenaran dari biimplikasi itu kebalikan dari XOR sebenarnya. Jadi kita ulas lagi video yang sebelumnya. Kalau di XOR itu kalau nilai kapan dia bernilai benar ketika si nilai proposisinya tuh beda gitu kan ya. True, false, false, true tuh nilainya jadi true. Kalau true, true, false, false malah jadi false. Nah, kalau di biimplikasi kebalikannya, kapan dia bernilai benar? Ketika nilai proposisinya sama-sama bernilai sama. Dan kapan dia akan bernilai salah? Ketika si nilai proposisinya berbeda. Jadi, dia akan bernilai benar ketika sama-sama true atau sama-sama false. Nah, dia akan bernilai salah ketika si proposisinya itu beda nilainya. Jadi true false tuh jadi false, false true jadi false. Nah, ini mohon jangan dilupakan, jangan sampai kebalik. Pokoknya ingat konsepnya, kalau XOR itu kan nggak mungkin keduanya sekaligus. Nggak mungkin kamu ada di lapangan dalam satu waktu juga ada di rumah. Jadi, itu nilainya jadi salah. Ya, jadi yang nilainya sama, proposisinya sama, true, true, atau false, false itu jadi salah. Tapi kalau nilainya beda itu jadi benar. Nah, biimplikasi itu adalah ketika nilai proposisinya beda, itu jadi salah, tapi kalau nilai proposisinya sama, itu jadi true. Jadi seperti inilah tabel kebenaran dari biimplikasi. Nah, sekarang kita coba buktikan secara ekivalen bagaimana P biimplikasi Q itu kok bisa sama sih dengan P implikasi Q and Q implikasi P. Jadi kita buktikan dengan tabel kebenarannya ya. Ini nggak perlu dibikin bingung kalau di tabelnya ini dari false dulu. Nah, kalau teman-teman nggak mau bingung, kita coba dari nilai true ya. Jadi P, Q, true, 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 false, kemudian false, true, dan false, false. Nah, kita buktikan dulu untuk P biimplikasinya dulu ya. P biimplikasi Q, tadi kan berarti ini adalah nilainya true, ini false, false, true. Kemudian yang ini kita buktikan. Yang mana dulu? Yang dalam kurung dulu ya. Jadi P implikasi Q dulu yang kita kerjain. True, false, true, true. Kemudian Q implikasi P, yang ini dulu kan, kurung yang kedua. Berarti true, true, false, ini kan ya. True implikasi false, false. False implikasi false jadi true. Setelah ini sudah, baru kita N kan. Jadi P implikasi Q, N, Q implikasi P. Berarti yang ini di N-kan dengan yang ini ya. Ingat kalau N ada satu false jadi false ya. True, true, true. Ini ada satu false berarti false. Ini ada satu false berarti false. True and true adalah true. Oke, sekarang coba Anda bandingkan yang ini ekivalen logis nggak dengan P implikasi Q and Q implikasi P. Sama ya tabel kebenarannya sehingga terbukti gitu ya, terbukti ekivalen PB implikasi Q itu sama dengan P implikasi Q and Q implikasi P. Nah, sama dengan yang implikasi, jadi ada bentuk tautologi dari biimplikasi, walaupun nggak sebanyak yang implikasi ya. Jadi ada 5 bentuk tautologi dari biimplikasi yang tadi udah kita cek ya. Ternyata juga negasi P itu biimplikasi negasi Q itu termasuk atau sama nilainya dengan P biimplikasi Q gitu atau yang ini gitu ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa coba tabel kebenarannya gitu. Nah, cara lain untuk menyatakan biimplikasi, jadi kalau tadi ada 8 bentuk lain dari implikasi gitu ya. Tadi kan ada jika P maka Q, jika P koma Q, jika P hanya jika Q,
terus ya, dan lain sebagainya. Nah, di biimplikasi juga sama. Nah, Anda perhatikan, P jika dan hanya jika Q. Ya, jadi P if and only if Q itu adalah biimplikasi. Jadi jangan sampai ketukar. Jadi kadang-kadang teman-teman suka ada yang kebalik gitu ya. Baca P hanya jika Q dianggap sebagai biimplikasi, padahal cuma hanya jika. Kalau hanya jika aja tuh cuma searah. Itu adalah implikasi. Tapi kalau jika dan hanya jika, berarti panahnya dua balik gitu ya, bolak-balik, berarti itu adalah biimplikasi. Kemudian P adalah syarat perlu dan syarat cukup untuk Q, bolak-balik juga. Nah, itu ada bentuk dari biimplikasi. Jika P maka Q dan sebaliknya gitu. Nah, itu bentuk dari biimplikasi juga, atau P if Q gitu ya. Kalau kita ubah itu dalam kalimat ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, jika dan hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4. Syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembapan udara yang tinggi gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini juga sama contoh dari bentuk implementasi si biimplikasi itu tadi ya. Jadi Anda coba nyatakan setiap proposisi berikut dalam bentuk P, jika dan hanya jika Q gitu. Maaf. Jika udara di luar panas, maka Anda membeli es krim. Dan jika Anda membeli es krim, maka udara di luar panas. Gimana kalimatnya? Maka Anda membeli es krim jika dan hanya jika udara di luar itu panas, gitu ya. Syarat cukup dan perlu agar Anda memenangkan pertandingan adalah Anda melakukan banyak latihan. Berarti kalimat biimplikasinya, Anda melakukan banyak latihan adalah syarat perlu dan cukup untuk Anda memenangkan pertandingan. Gitu ya, dan seterusnya. Ini ya, jadi ini adalah contoh dari kalimat biimplikasi. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, nah ini tadi sekilas sebenarnya sudah saya bahas penyederhanaan proposisi. Jadi sekali lagi implikasi, biimplikasi gitu ya, atau bahkan mungkin tadi XOR itu adalah bukan merupakan apa ya, proposisi kalimat proposisi yang dikatakan kompleks ya. Jadi kalimat proposisi yang kompleks itu jika di dalamnya ada operator implikasi, biimplikasi, dan XOR. Nah, yang sederhana itu gimana? Kalimat proposisi sederhana itu adalah yang hanya terdiri dari negasi, and, dan or gitu ya. Jadi itu bisa kita bilang sederhana. Jadi kalau yang kompleks tuh yang ada and, biimplikasi, implikasi XOR itu adalah kompleks ya. Nah, kemudian ini adalah pernyataan ya dari operator dapat digabungkan menjadi suatu pernyataan yang baru. Nah, ini ini sebenarnya udah kita bahas juga sih ya. Jadi misalnya negasi P or negasi Q, bentuk tabelnya ya. Anda cari dulu P sama Q-nya, karena negasi P or negasi Q, kamu cari dulu negasi P-nya, kemudian cari negasi Q, kemudian baru di-or-kan, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini jadi bentuk-bentuk lain ya, nanti mungkin akan kita coba bahas juga sebenarnya di di penyederhanaan kalimat. Jadi ada hukum namanya hukum De Morgan. Jadi kalau hukum De Morgan itu berarti si bentuk-bentuk yang seperti ini ya, pernyataan ini tuh bisa digabungkan menjadi kalimat yang baru. Jadi kayak misalkan negasi P ya, negasi dari P and Q ini dia tuh ekivalen logis dengan apa? Dengan ini negasinya kita masukin ke dalam gitu ya. Nah, jadi yang tadinya tidak ada bernegasi jadi negasi P, yang N itu jadi OR ya. Kemudian Q-nya kan tidak bernegasi jadi bernegasi. Nah, itu kan sama seperti ini gitu, ekivalen logis. Itu kita sebut dengan penerapan hukum De Morgan. Nah, ini mungkin untuk tabel kebenaran begitu ya. Anda diminta bikin tabel kebenarannya untuk menyatakan pernyataan ekivalen gitu ya. Jadi kalau di biimplikasi itu kan biasanya digunakan untuk menyatakan pernyataan yang ekivalen gitu. Pernyataan ekivalen ini berarti dia bahkan bernilai terus semua. Jadi kalau misalnya di sini kita mau membuktikan bahwa negasi dari PNQ itu ternyata dia ekivalen logis gitu ya, atau dia sebenarnya biimplikasinya dari negasi P or negasi Q gitu. Ternyata ini
ya, negasi dari P and Q kita dapat ini, kemudian yang negasi P or negasi Q kita dapat ini, kemudian kita biimplikasikan ya untuk mengecek apakah dia ini apa namanya memiliki pernyataan ekivalen nggak gitu. Nah, ketika dia nilainya true semua, ya ini kan berarti biimplikasi nih. Jadi yang ini kamu biimplikasikan dengan yang ini, ternyata hasilnya true semua. Nah, kalau true semua berarti dia memang ekivalen gitu antara yang pernyataan yang ini dengan yang ini itu adalah ekivalen. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, karena selalu bernilai benar disebutnya gitu ya. Oke, di video berikutnya saya akan coba jelaskan kembali nanti tentang tautologi dan kontradiksi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.